Baik, kali ini dengan saya Prama akan berbincang dengan salah satu entrepreneur muda yang berkecimpung di dunia usaha pastry. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita langsung kenalan dengan owner di sini. Udah ada langsung hadir Kak Siska sebagai owner Moons Pastry Bali. Halo. Baik, ini dia Kak Siska, owner Pastry Bali, owner Moons Pastry Bali. Baik, kita akan kenalan dulu secara langsung. Gimana Kak namanya? Nama kakak sendiri, habis itu pernah kuliah di mana dan juga kerja usahanya tuh apa sih gitu. Oke. Aduh, sebelumnya aku thank you dulu ya sama adik-adik dari mahasiswa Udayana yang mengundang. Sebenarnya Siska belum entrepreneur yang gimana banget sih sebenarnya gitu. Tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi buat yang nanti mendengarkan dan menonton sharing ini gitu ya. Iya. Jadi Siska juga alumni dari Udayana. Udayana, anak Udayana. Aku anak kampus hijau. Kesehatan. Pasti. Iya, aku fisioterapi tahun 2011 dan selesai pendidikan 2015 akhir lah ya. Jadi kakak tingkat kita ya. Iya, kakak tingkat dari anak-anak KN ini semua. Oke, jadi nah, di depan kita udah ada produk-produk dari Moons Pastry Bali. Jadi bisa kakak jelasin mendetail dulu usaha kakak itu apa? Oke, jadi mungkin aku ceritanya Moons Pastry itu apa gitu ya. Iya. Jadi Moons Pastry itu dia sebenarnya adalah rumah produksi. Yang rumah produksi bukan berarti produksi di rumahan kayak gitu doang ya. Jadi rumah produksi yang memproduksi berbagai jenis kue. Yang dulunya kita berawal dari hanya cake saja. Kemudian kita suplai untuk acara-acara kayak birthday, kemudian wedding. Tapi semakin kesini kita beralih juga ke bakery. Jadi tapi namanya masih Moons Pastry sampai sekarang karena di tahun 2016 kita mengurus izin, kemudian haki juga. Lalu branding resmi begitulah bahasanya Moons Pastry ini ya udah patennya di Moons Pastry. Iya. Nama sama logo udah keren. Sudah. Jadi namanya masih Moons Pastry. Kalau misalnya sekarang jadi ada yang banyak bilang ganti dong ditambah pastry and bakery atau patisserie gitu kalau orang itu bilang susah ya. Jadi ya. Jadi butuh waktu sih. Iya. Butuh waktu gitu. Ya, jadi untuk sekarang menunya udah makin beragam, bukan cuman kue aja tapi kita ada bakery juga, ada roti-roti banyak. Oke. Kenapa sih kakak tuh milih bisnis kue? Apa yang memotivasi kakak pertama kali tercetus di pikiran kakak tuh mau bisnis kue Nah itu apa sih kak pertama kalinya? Apa ya? Sebenarnya gini, ada entrepreneur secara teori sih ya. Dan memang pengalaman dari semua entrepreneur. Ada entrepreneur yang terbentuk karena passion. Ada entrepreneur yang memang karena ingin jadi entrepreneur. Ya. Oke, ada dua tipe nih. Iya, dua tipe. Yang mana yang lebih bagus, nggak ada yang mana lebih bagus sih, gitu. Jadi tergantung kita membawanya nanti setelah sudah terjun menjadi entrepreneur, gitu. Kalau menurut aku, jadi kalau aku adalah entrepreneur yang bagiannya secara tidak sengaja terjerumus di bidang dunia bisnis. Jadi di akhir kuliah itu, kalau hobi emang ya, hobi bikin kue iya, dari dulu hobi bikin kue. Kuliahnya kedokteran tapi hobinya bikin kue. Hobinya bikin kue. Tercetuslah Moons Pastry Bali. Jadi dari akhir kuliah lagi zamannya praktek rumah sakit, kemudian ada temen yang pengen banget untuk dibuatin kue yang ala waktu itu lagi nggak ada di Bali, adanya cuma di area Surabaya kalau nggak salah waktu itu. Itu terus mereka minta dibuatin. Nah itulah pertama kali kita buat satu produk dan ternyata lumayan nih yang suka. Jadi dari teman satu, teman lain, dan pada saat itu langsung berpikir kalau misalnya nggak aku labelin, eman juga ya, gitu. Eman juga ya, padahal lumayan nih resepnya benar-benar dari kita. Peminatnya banyak. Iseng, benar-benar dari awal yang iseng banget kita buat brand, tapi brandnya nggak iseng. Iya. Kita iseng untuk membuat ini, tapi kita rancang benar-benar. Jadi logo Moons Pastry ini aku buat sama founder Moons Pastry yang lagi satu. Jadi founder Moons Pastry ada dua orang, aku dan adik aku tepatnya. Kemudian kita bikin logonya sesuai dengan filosofi kita. Jadi dari warna, dari bentuk font, pemilihan semuanya itu kita rancang benar-benar
Dan kemudian akhirnya di 2016 itu resmi menjadi brand kita. Berarti 2016 udah dipatenkan semua dan resmi dibuka. Iya, dan 2000. Jadi bahasanya Moon's Pastry ini aku terjun di dunia bisnis ini bukan karena pengen jadi pembisnis awalnya, tapi secara tidak sengaja terjun dunia bisnis ternyata asik kok. Asik juga gitu. Iya gitu. Nah, ini kan foundernya ada 2 dan itu pun keluarga kakak sendiri, adik kakak sendiri. Nah, itu gimana sih caranya bisnis sama keluarga tuh asik nggak kalau dibandingkan dengan bisnis sama teman? Oke. Kalau ditanyanya asik nggak? Asik. Bisnis tuh gini, kenapa aku akhirnya tetap ngejalanin bisnis ini karena emang asik. Jadi keluh kesahnya tuh, keluh kesahnya ya lebih enak, lebih banyak sukanya lah ya, lebih banyak sukanya. Kalau dukanya paling gini, secara emosional kita ketemu terus setiap hari di rumah. Ya. Mau di tempat kerja, kalau gotos-gotosan, di kitchen mau jotos-jotosan ya, oke. Pulang bisa kebawa. Itu aja sih paling dukanya. Nah, secara itu emosionalnya kita ngasih keterkaitan gitu. Cara membedakan nih kalau bisnis atau keluarga, itu bisnis aja atau keluarga aja atau digabung gitu? Enggak dong ya, pisah dong ya. Jadi sebisa mungkin kita membuat ambience itu jadi profesional. Iya, jadi kalau emang kita lagi ada di atas meja kerja, ya kita sebagai statusnya aku managing, dia head kitchen, kemudian ada tim di sekitar kita juga, jadi semua harus profesional. Berarti. Kalau udah selesai jam produksi, udah selesai jam kerja, kita balik lagi menjadi kakak dan adik gitu. Kalau selama jam kerja aku nggak peduli dia adik aku, dia nggak peduli aku kakaknya dia gitu. Jadi harus status kita harus bisa membedakan itu. Nah, untuk Moon's Pastry Bali ini berarti awal dirintis 2016. Terus terinspirasi dari mana tercetusnya Moon's Pastry ini? Terinspirasi yaitu, apakah ada kakak suka dengan cake, terus icip-icip dari usaha-usaha yang lain, terus ada motivasi untuk buat ini, begitu? Mungkin gini juga ya, sekalian buat adik-adik mungkin yang nanti nonton ini, dan biasanya kalau ikut-ikut seminar nanya pasti apa sih motivasinya untuk membuat bisnis? Biasanya gitu kan ya. Aku cuma mau bilang bedakan apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa dengan apa yang pasar butuh, gitu. Bisa aja orang bisnis kue padahal dia nggak bisa sama sekali bikin kue. Dan pasar pun belum tentu butuh. Iya, pokoknya ada banyak hal yang harus dipertimbangin. Tapi kalau misalnya secara finalnya, yang harus kamu perhatikan adalah satu, kamu harus tahu apa yang pasar butuh. Kemudian kamu punya potensi nggak untuk ngembangin apa yang pasar kamu butuh, ya. Jadi kalau misalnya kayak aku, motivasinya di Moon's emang aku bisa buat kue. Aku suka banget yang namanya baking awalnya itu, tapi itu hanya modal untuk mencetuskan sebuah produk yang bisa diterima pasar. Baru sampai sana. Kemudian ada lagi syarat yang harus kamu punya, yaitu kamu suka ngurusin orang. Yes. Berbisnis itu bukan cuma ngurusin produk kamu. Berbisnis itu kamu ngurusin tim kamu bakal ngurusin customer kamu, yang mana klien, customer, kemudian partner bisnis, kemudian juga ada banyak hal lagi. Apalagi kalau misalnya kayak aku, dia ada supplier kita juga untuk segi bahan dan lain sebagainya. Kamu harus punya hobi ngurusin orang, karena semua dari lingkaran produk kamu ini orang aja kan? Orang yang bisa ngejudge dan juga bisa memberi saran juga kan, ini enak gitu, kurangnya di sini. Iya, banyak. Pokoknya sekitar kamu tuh adalah orang. Jadi selain kamu selain motivasi aja untuk membuat bisnis, menurut aku masih kurang ya. Kalau orang bilang yang penting ada niat, iya. Yang pertama harus ada niat, iya. Yang kedua harus ada passion, iya. Tapi harus punya hobi ngurusin orang, menurut aku ya. Itu harus. Kenapa? Ya karena emang kalau kamu nggak hobi ngurusin orang, kamu nggak bisa ngurusin bisnis kamu, menurut aku. Karena
kamu nggak akan bisa membuat tim kamu berjalan dengan baik, kamu nggak bisa bikin customer kamu merasa jadi customer yang nyaman. Kamu nggak bisa membuat supplier kamu menjadi supplier yang berkontribusi enak untuk bisnis kita, gitu menurut aku. Jadi motivasinya adalah memang selain bakat yang untuk dari segi produk, aku juga suka ngurusin orang. Banyak banget ya hobinya ya, suka ngurusin orang. Jadi untuk taste-nya, taste Moon's Pastry Bali ini kayak donat itu semisal tercetus menu baru. Yes. Terus gimana caranya kita atau kakak sebagai owner dan juga founder bisa merilis tersebut? Produknya. Produk tersebut. Jadi apa step-stepnya untuk Moon's merilis produk? Oke. Mungkin ini terjadi di banyak bisnis kuliner juga ya. Aku nggak tahu kalau misalnya di bisnis clothing kemudian lain sebagainya aku kurang paham. Tapi kalau untuk bisnis kuliner aku rasa rata-rata hampir sama. Jadi yang pertama mereka lakukan pasti trial intern. Terutama kalau misalnya aku di cake itu kita punya aku di Moon's sangat menjunjung tinggi resep ini milik siapa gitu, karena resep itu menurut aku mahal banget. Resep itu mungkin akan kita pakai bertahun-tahun, bahkan sampai pokoknya kalau setiap produk ini keluar berarti cetakan dari resepnya dia, begitu kan. Jadi sebisa mungkin aku akan membuat resep itu menjadi berharga, entah itu dengan cara membayar atau kontribusi saling menguntungkan. Tapi rata-rata kalau untuk dari segi resep itu lebih banyak antara aku, adik aku sama ibu aku sih sebenarnya. Gitu. Jadi pertama kita trial intern, kemudian kita buat prototipenya. Jadi kalau prototipenya udah jadi, baru kita uji pasar. Yang pertama. Tapi sebelum ke uji pasar tuh. Yang pertama banget kamu harus tahu pasar lagi butuh apa. Ya. Kalau misalnya pasar sekarang lagi butuhnya kue wedding yang kayak gini nih, gitu misalnya. Barulah kita buat trialnya, kemudian kita prototype, baru uji pasar. Kenapa kakak milih bisnis kue? Kenapa milih? Sebenarnya karena ya satu, aku nggak punya bakat di bidang perclothingan, karena emang nggak ngerti banget sih sebenarnya, nggak ngerti banget kalau kue, karena emang aku hobi pengen juga, gitu ya? Hobi, dan aku pengen orang-orang bisa menikmati kue dengan harga yang Moon's kasih, tapi dengan taste yang ya nanti kalian bisa cicip lah ya. Oke lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk bisnis yang lain belum terbayang sih ya sampai sekarang, karena ada beberapa rekan bisnisku yang sekarang di bidang ini, nanti di bidang ini, nanti di bidang ini. Mungkin karena dia mampu membagi dirinya, dia mampu membagi waktunya. Dan jangan lupa ya, untuk yang mau calon-calon wirausaha muda, jangan lupa kalau ada orang bilang, kalau kamu mau waktu kamu fleksibel, kamu jadi bisnis aja gitu. Kamu bisnis aja kalau mau waktu fleksibel, jangan jadi pegawai, jangan jadi staff atau apa. Tapi sebenarnya nggak gitu. Itu salah banget. Ketika kamu memutuskan menjadi seorang pembisnis, entah itu satu bidang, dua bidang, atau berapa bidang, yang pertama paling harus kamu perhatikan adalah kamu bisa nggak ngeluangin waktu untuk itu. Manage waktu ya. Manage waktu. Karena kamu punya waktu cuma 24 jam. Kamu harusnya kalau dari kesehatan ya, kamu harus tidur minimal 8 jam di usia produktif ini. Terus kamu harus punya waktu untuk rekreasi dan lain sebagainya. Tapi untuk merancang bisnis, merintis bisnis, 24 jam kamu itu kurang. Bahkan kamu tidur tuh otak kamu sejalan. Besok pagi sebelum tidur tuh pasti terngiang-ngiang pasti. Yes, bukan cuma sebelum tidur, pas tidur pun ya rasanya kalau udah nutup mata pun tetap yang target itu ada. Dan yang yang bikin aku belum bisa ke bisnis lainnya juga ya, karena emang aku belum mampu membagi semua pikiran aku itu untuk memikirkan hal yang lain gitu sih sebenarnya. Jadi karena belum bisa memanage itu. Kalau udah bisa sih nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa, sekarang bikin kuliner, nanti bikin clothing, nanti bikin event juga atau apa, ya silakan aja, nggak masalah. Ngomongin manage waktu, nih kakak ini kan sebagai MC juga, lecturer juga. Nah, gimana caranya kakak membagi waktu pekerjaan kakak itu tersebut dengan Moon's Pastry Bali ini? Oke. Misal satu hari kakak ada
job MC. Mm-mm. Terus gimana caranya? Iya, sebenarnya sih kalau kamu tahu keseharianku, kalau dibilang kelabakan juga sih sebenarnya. Tapi itu beda. Menurut aku gini, Moons Pastry ini udah bukan di ranah hobiku aja. Banyak orang di bawah Moons ini, dari manajemen, dari tim. Ya. Kemudian aku juga punya kewajiban untuk memenuhi gaji per bulannya kan. Jadi Moons ini bukan lagi di ranah hobi aku. Moons ini di ranah bisnis aku. Udah sebagai bisnis usaha gitu. Jadi udah ada kewajiban lengkap lah tersendiri menurut aku di sana. Ya, beda. Kalau MC itu masih di ranah hobi aku. Kalau misalnya aku emang nggak sempat ya kadang aku masih yang nanti aja deh, aku masih ada kerjaan kayak gitu. Bisa ditolak gitu ya. Bisa ditolak. Tapi yang paling penting dilakukan dari sekarang kalian masih jadi mahasiswa atau mungkin teman-teman nanti yang masih baru mau merintis bisnis, yang paling penting kalian lakukan adalah buat target list setiap hari. Wajib banget. Bangun tidur atau kalau aku, ada orang yang bangun tidur baru bikin target list ada. Tapi kalau aku enggak. Jadi aku tuh selalu membuat checklist kerjaan besok itu pada malam hari. Berarti untuk yang dikerjakan besok itu dibuat sekarang dulu. Iya, dibuat listnya besok dari pagi baru buka mata mau ngapain itu harus dari aku list list. awal. Harus banget aku list. Even itu mungkin nggak terlaksana semua, tapi kamu udah ngelist dan kamu nggak akan sampai waktunya itu terbuang itu nggak terbuang. Itu aku jarang banget sih membuang waktu. Karena udah di list gitu. Iya, tapi itu akan membantu kamu untuk tidak melewati apa targetmu setiap hari. Karena kalau kamu tunda-tunda, misalnya nih ya, aku sempat juga nunda-nunda, gitu, masih lah ya manusia gitu kan. Kalau udah capek banget gitu, aku masih tunda salah satu atau dua gitu per targetku. Tapi setidaknya dari 15 misalnya kamu bikinin per hari itu 13 sudah terlaksana. Kalau kamu nggak bikin target, kalau pengalaman kayak aku nih, pernah nggak bikin target, itu ambiar banget seharian. Ambiar banget, janji sama ini ambiar, sama itu ambiar. Iya, sama siapa-siapa juga ambiar. Tapi emang itu yang harus dibuat sama seorang calon wirausaha muda menurut aku. Bahkan misalnya nih, hari ini target kamu harus ada target gitu loh setiap harinya. Selain checklist itu, target memenuhi checklist itu ya. Kalau misalnya nggak ada target, ya itu bukan bisnis. Itu main-main. Itu dagang-dagangan namanya. Belum bisnis namanya. Gitu sih menurut aku. Jadi buat checklist, kalau aku pasti sebelum tidur aku checklist apa yang hari ini sudah selesai dan aku buat list untuk besok. Untuk besok apa yang bakalan dikerjakan gitu ya. Dari baru bangun sampai selesai. Nah, tadi ngomongin gaji yang bakalan dibayar. Ya. Berapa sih kakak punya karyawan dan juga Moons Pastry Bali ini udah berapa punya cabang di Bali terutama? Oke. Seperti yang aku bilang, Moons Pastry ini adalah home produksi. Ya, tapi udah menengah ke atas ya. Jadi kita bukan cabang outlet ya. Jadi kalau mungkin beberapa brand itu mereka targetnya adalah selling direct ke customer, dan itu lewat outlet mereka gitu. Tapi kalau Moons ini lebih ke supply bahasanya. Jadi kita untuk Denpasar kita ada beberapa kafe dan juga restoran yang kita supply. Kemudian yang baru banget, aku nggak tahu mungkin ini kapan tayangnya ya, tapi kayaknya di bulan Juli ini ya. Jadi per fase Covidan ini kita justru punya partner baru, yaitu namanya Humble Break Bali, yang itu bertempat di Jalan Raya Kerobokan. Jadi itu salah satu partner terbaru kita untuk cake and pastry. Gitu. Kolaborasi. Kemudian kita juga sebagai vendor di beberapa WO. Jadi intinya bukan outlet offline yang kita punya, tapi kita lebih ke supply ke hotel. Jadi jangan salah ya, ada beberapa hotel yang sifatnya seperti City Hotel, namanya besar-besar kok sebenarnya, tapi mereka punya kitchen, mereka punya produksi roti setiap harinya, tapi kadang mereka nggak punya pastry gitu. Itu yang kita supply dan itu rutin. Cuman di masa Covid ini memang sedikit terhambat, dan itu yang buat kita harus merancang banyak sekali cara-cara baru untuk bertahan di Covid ini. Gitu. Untuk di situasi pandemi seperti ini, cara promosi untuk Moons Pastry Bali ini agar tetap naik daun istilahnya, itu gimana? Pasti salah satunya
kolaborasi sama Humble Break? Iya. Kalau cara promosi kita sama aja sih ya dari dulu. Cara promosi kita sama, jadi sistem kerja kita juga masih sama, cuman bedanya kita benar-benar lebih ke protokol kesehatannya lebih ketat. Jadi jumlah staf yang bekerja per harinya itu kita benar-benar atur. Kemudian Kehigienisannya juga. iya itu pasti. Kalau udah dulu kita pasti kayak gitu sih. Jadi karena kan kita touch langsung ya sama barang. Cuman iya, jadi lebih ketat aja sih, lebih ketat dari yang sebelum-sebelumnya. Kemudian untuk cara promosi kita sama aja, tapi cara sellingnya kita yang berubah. Kalau dulu kita ke WO, kita sebagai vendor, iya. Kemudian ya udah ada event, mereka pesan berapa, iya, kita buat, jual, putus, selesai. Suplai ke hotel dari setiap pagi, jual, putus, selesai. Tapi kalau sekarang enggak, kita benar-benar punya sistem baru yang menurut aku musim Covid ini, kalau orang bilang musim Covid ini bisnis kamu mati ya, enggak. Musim Covid ini justru bikin kita punya waktu lebih banyak lagi untuk ngurusin bisnis, untuk bikin menu baru, untuk bikin sistem baru biar customer tuh pada datang, iya, gitu kan. Jadi kalau dulu kita jualannya itu dari marketing langsung ke customer atau kita ke vendor event kita, tapi sekarang enggak, kita punya reseller dan per hari ini kita ada puluhan reseller yang tersebar di Bali, yang itu ada yang dari Tabanan juga, ada yang dari Gianyar, ada yang dari Klungkung juga ada sih. Berarti dari luar kota juga. Dari luar kabupaten gitu. Jadi nggak ada bahasanya tuh Covid mematikan bisnis, menurut aku sih nggak ya. Memang sih kalau dari segi omset turun, iya. Siapa sih yang nggak turun dari segi omset di musim kayak gini? Karena even yang punya uang pun mereka memperketat keuangan mereka gitu kan. Apalagi yang lagi ya banyak dirumahkan dan sebagainya gitu. Tapi justru kalau misalnya untuk Moons di musim Covid ini kita justru lebih banyak punya waktu di kitchen. Kita benar-benar stay di rumah produksi, kemudian kita punya waktu untuk bikin menu baru, kita punya waktu untuk membuat sistem baru. Dan itu menurut aku kita tetap settle kok sampai sekarang, bahkan kita bisa bikin partner collab baru ya di musim Covid ini. Gitu. Ngomongin partner collab, ini kan cara mempromosikan tadi. Tak banyak pengusaha itu yang mempunyai grup atau community tersendiri kan? Ya. Apakah kakak juga mengikuti ikut dalam satu community untuk terjun ini bisnisnya? Iya, benar. Jadi gini juga, kalau buat yang baru mau merintis bisnis, menurut aku jangan terlalu pede untuk jalan sendiri. Gitu ya, kalau menurut aku nih, karena kamu butuh wadah, kamu butuh lingkungan yang benar-benar ngasih effort positif untuk kamu. Nah misalnya kalau kayak Siska itu masuk di komunitas wirausaha muda Denpasar. Itu komunitas wirausaha mudanya anak-anak Denpasar, iya. Tapi apakah semua harus anak Denpasar? Enggak. Ada kok yang orangnya dari luar kota Denpasar ini bisa. Ada syaratnya sih. Kita tuh kayak seleksi. Jadi bukan sekedar masuk komunitas kemudian nama tercantum kemudian diterima nggak gitu aja. Jadi kita kayak ada seleksinya itu kalau di UMD. Jadi minimal kamu adalah KTP domisili Denpasar atau usaha kamu memang berdomisili di Denpasar. Iya. Misalnya kamu orang luar kabupaten nih, Gianyar, Klungkung atau lain sebagainya. Tapi usaha kamu di Denpasar, nggak masalah. Dicoba masuk di UMD dan menurut aku itu ngefek banget. Satu, relasi kita dapat di sana. Kedua, di saat kamu buntu ingin mendapatkan suatu inovasi yang baru, inspirasi. Teman-teman dalam komunitas tuh benar-benar bantu banget. Dan bahkan mereka yang udah senior, mereka itu akan lebih memberikan kita kayak satu trik-trik gitu. Oh kamu nanti, tips. Jadi kalau kamu nanti di posisi kamu jenuh, kamu gini deh, kamu coba. Nggak 100% bisa kita lakuin dari satu saran, tapi dalam komunitas itu ada banyak banget orang. Tergantung kamu bisa nyeleksi yang mana gitu. Tapi menurut aku sih itu ngefek banget ya untuk masuk komunitas. Dan kalau nanti ini untuk adik-adik yang ada di Klungkung punya HIPMI Klungkung loh. Jadi punya himpunan pengusaha muda Klungkung. Jadi kalau buat misalnya para pebisnis bisa masuk. Buat calon wirausaha muda boleh join aja di situ. Ngomongin promosi di Humble Break ini, nah kita sebenarnya ada di Humble Break tempatnya ini, dan collab dari Moons Pastry Bali itu dengan Humble Break itu
gimana sih Kak bisa tercetus mau collab dengan Humble Break Bali? Nah, apa ya aku bilang? Keuntungannya tuh simbiosis mutualisme Iya, atau pasti dong. Pasti kalau kita collab pasti ada keuntungan yang sama. Saling menguntungkan satu sama lain. Tapi kenapa bisa membuat collab? Sebenarnya ini bukan collab pertama kita. Jadi Moons juga udah sempat collab dengan beberapa kafe-kafe lainnya juga. Cuman sekarang di musim ini yang terbaru ya. Ini yang terbaru. Di musim ini kita runningnya cukup tipis-tipis lah semuanya ya gitu. Tapi kenapa sampai bisa collab? Itu yang aku bilang, relasi itu penting banget dalam bisnis. Jadi jangan terlalu pede dengan produk yang kamu punya, tapi kamu juga harus benar-benar ngurusin orang gitu. Iya. Seperti kamu bilang tadi ya. Ownernya mana ya? Kalau misalnya dapat ngobrol sama owner Humble Break langsung ya, itu tuh sebenarnya kita cuman temenan by temanku temennya dia juga. Itu awalnya. Aku temannya dia juga. Kakak punya temannya tuh temenan sama owner Humble Break. Iya. Jadi itu dikenalin. Itu cuman kayak kita ngobrol, habis itu saling terbuka, jangan sombong. Kalau jadi pembisnis nggak bisa sombong. Habis itu humble banget lah pokoknya harusnya ya. Harusnya humble banget. Dan dari yang sekedar ngobrol kita bilang collab yuk gitu. Karena ternyata apa yang mereka butuhkan di sini untuk peneman dari produk kopi mereka juga mereka juga melakukan pembaruan sistem selama musim Covid ini. Itu yang membuat akhirnya mereka berpikir, oh collab yuk dengan Moons, dan jadi produknya menu sih. Moons Festival itu cake dan collab dengan kopi ya? Iya, gitu kalau di sini. Nah, selama berbisnis Moons Festival ini Kak, ada nggak sih kendala-kendala yang Kakak alamin selama berbisnis, dan gimana sih caranya buat ngatasin kendala tersebut? Oke, kalau kendala sih semua bisnis pasti ada ya, dari awal ada. Bisnis, apalagi mau dibilang udah 20 tahun, 30 tahun punya bisnis, pasti ada kendala. Tapi sebagai seorang yang sudah mindsetnya adalah seorang wirausaha, masalah kendala itu nggak akan jadi kendala kalau kamu berpikir kreatif gitu. Kuncinya berarti berpikir kreatif ya. Jadi kalau quote yang aku suka banget nih ya, itu aku dapat di Rumah Perubahan Renal Kasali. Itu waktu aku dapat pelatihan gratis sebagai wirausaha muda dan pasar. Jadi kita diberangkatin ke Jakarta untuk belajar. Iya, jadi banyak banget kok benefitnya sebenarnya kalau kamu punya komunitas. Berarti nggak berkecimpung di sini doang berarti ya? Enggak, jadi komunitas wirausaha itu kamu bukan cuma ngomongin omset sesama pembisnis, enggak. Tapi kamu punya banyak juga kesempatan untuk belajar, saling belajar. Dapat banyak relasi juga. Iya, ya. Betul. Jadi di sana dibilang kayak gini, sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Kenapa bisa perubahan? Iya, kebayang nggak sih, maksudnya gini, perubahan tuh bakal tetap ada gitu loh. Kalau kamunya juga nggak berubah, dunia tuh berubah. Tapi kalau kamunya nggak berubah, nggak berubah. Ada perubahan tetap namanya. Tapi berarti kamu yang stuck, dunia jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau rule-nya, belum tentu juga. Ketika dunia berjalan, kamu berjalan juga, hasilnya pasti akan beda. Dunia berjalan, kamu diem, hasilnya juga akan beda. Kamu jalan, dunia lagi santai, kamu ngebut, dunia hasilnya juga bakal beda. Iya. Pokoknya tergantung kitanya ya. Menurut aku sih memang sesuatu yang nggak pernah berubah ya emang perubahan gitu. Dan nggak ada yang namanya ilmu pasti selain matematika. Aku nggak ada namanya ilmu pasti. Even aku di kedokteran pun ya, yang namanya diagnosa itu nggak semua ilmu pasti. Iya, maksudnya nggak semua yang dengan dengan gejala ini pasti sakit ini, enggak. Banyak banget faktor yang menentukan, dan itu berbeda-beda untuk setiap personalnya. Gitu sih menurut aku. Ngomongin soal kendala nih Kak ya. Untuk pertama nih merintis usaha Moons Pastry ini pasti ada modal dong ya. Iya. Pasti yang nonton ini para wirausahaan muda pasti nanya-nanya seberapa sih modalnya buat Moons Pastry Bali sampai sekarang bisa segede ini gitu. Masih sekarang gini ya. Orang mikirnya aku bikin pastry ini dengan modal yang besar, karena yang mereka lihat sekarang kan asetnya ya. Omset mereka jelas tahu gitu, apalagi kita di komunitas. Tapi aset yang mereka lihat itu lebih real lagi. Aset itu terutama untuk inventaris alat-alat kita itu gede banget modalnya sebenarnya. Tapi sebenarnya Moons ini nggak beranjak dari modal yang besar.
Moons ini ya karena aku bilang berawal dari iseng. Jadi memang kalau mixer Hobi. kecil, Iya. mixer kecil memang udah ada di rumah. Habis itu kemampuan untuk resep itu emang dari kita. Jadi bukannya kita bayar resep orang. Dari rumahan, dari mixer kecil gitu, Iya. berusaha terus sampai mixer yang Iya. emang gitu. Jadi di awal pun kita nyaris tidak ada pinjaman modal sama sekali, tidak ada investor juga, karena kita running dari pemasukan yang kita dapat dari Moons. Jadi yang paling penting kamu lakukan dalam mengelola keuangan sebagai seorang wirausaha baru ya, wirausaha muda, kamu wajib banget memisahkan antara uang pribadi kamu dengan uang bisnis kamu. Itu yang paling wajib. Itu penting banget Wajib ya. banget, penting banget. Mau gimana teori akuntansinya kamu, pokoknya yang harus kamu terapkan adalah uang bisnis, uang kamu, uang kamu. Jangan pernah campur, jangan pernah pakai itu semua sekalian. Kalaupun kamu pakai, itu berarti kamu minjem dan kamu harus balikin lagi ke uang bisnis kamu. Iya. Itu harus konsisten. Itu menurut aku. Jadi nggak bisa gabung, mau rekeningnya kamu awalnya cuma ada satu. Sendiri. Harus pisah pokoknya. Pisah, ya. Mungkin ya harus buka rekening baru. Jadi satu untuk bisnis, satu untuk pribadi. Kayak gitu. Jadi pokoknya nggak bisa lah yang namanya jadiin satu. Jadiin satu digabungin nggak bisa. Harus Dan- beda-beda ya. Ya. Dan kemudian dari total penjualan itu pada awalnya aku sama adik sebagai founder itu memang kita komitmen modal awal kita nggak akan bagi sebagai NOP dulu, tidak akan kita bagi sebagai net of profit dulu. Tapi Gitu. terus dipakai Itu untuk kita masukin kedepannya ke ya. modal. Modal Karena juga. apa? Mixer awalnya itu kan punya ibu, bukan punya kita kan. Mixer awalnya punya ibu, dan suatu saat nanti kita harus mengganti mixer ibu itu. Ibu nggak minta, tapi secara bisnis itu harus diganti. Itulah yang makanya begitu ada pemasukan dari semua omset yang kamu dapat, kita waktu itu tidak membaginya sebagai NOP, kita masukin ke modal awal. Sampai akhirnya sekarang dengan aset yang sekarang dengan mixer besar, dengan oven besar, alat-alat yang sangat lebih lengkap, itu semua karena uang dalam yang muter sih sebenarnya gitu. Itu cara pengelolaan uang yang harus Iya. baik. Jangan gini, jangan berpikir sebagai entrepreneur muda ketika kamu jual barang kamu 100.000, kamu untung 50.000, berarti kamu udah punya uang 50.000. No. Nggak bisa main 50.000 kayak gitu nggak ya. bisa. 50.000 ini seharusnya kamu udah bagi untuk ada yang namanya biaya penyusutan alat. Kamu harus siap ketika awalnya mungkin kamu nggak beli alat, Iya. tapi suatu ketika yang kayak aku bilang Kamu harus tadi, butuh, gitu alatnya itu mungkin bisa rusak. Kalau misalnya kamu nggak pernah memprepare keuangan untuk penyusutan alat, berarti nanti kamu akan ngeluarin uang pribadi ekstra dong untuk Iya benar. memperbaiki alat yang rusak. Iya. Kalau di Moons kita nggak pernah kayak gitu. Berarti itu Kita emang harus sampai- dipikirkan ya dari awal ya. sampai sekarang jujur aku nggak pernah ngeluarin modal sendiri, nggak pernah yang namanya dari kocek sendiri untuk membiayai hidupnya si Moons ini, nggak pernah sih sampai sekarang. Tapi setelah besar kemudian kita juga butuh inventaris lebih besar, Iya. itu kita ada pinjaman dari bank, iya. Tapi kalau seperti yang ini ada something nih atau apa staff gaji atau gimana, belum pernah sih kita sampai modal dari uang sendiri juga. Gitu. Sekian dari penjelasan tadi. Sekarang kita menuju ke feeds dan Instagramnya. Nah, bagi para wirausahaan muda yang masih cuma offline dagangnya, berjualannya, harus beralih ke online, yaitu via Instagram juga bisa. Dan Moons Pastry Bali juga udah ada di Instagram. Nah, gimana sih Kak untuk mengenalkan produk kita via Instagram? Ini Moons Pastry Bali dari 0 followers sampai sekarang followersnya sudah 3.000-an. Itu Dikit gimana? sih ya, banyak follower dia mama sebenarnya. Itu gimana Kak? Kalau aku sih gini, ada orang yang Instagram itu kan mereka punya Instagram app ya. Ya. Jadi yang udah bersponsor kemudian juga itu berbayar gitu. Itu pasti akan tersetting secara otomatis, tidak terkunci, tidak terprotek. Jadi buat kalian yang baru memulai bisnis dan itu pakai Instagram, jangan sombong deh, jangan kayak jualan bom, diprotek-protek itu Instagramnya. Jadi harus Mungkin di public ya. Iya, di public aja Jangan gitu. di private. Karena memang sudah ya, kalau kamu nanti akhirnya kamu
beralih ke Instagram bisnis, kamu bisa lihat di insight-nya, Insight ya, berapa di yang insight-nya, lihat gitu berapa ya. yang lihat, berapa engagementmu, itu bisa kamu lihat ketika kamu protect dan tidak kamu protect. Dia sebenarnya sellingnya itu lebih tinggi ketika kamu tidak protect. Ya. Dan itu sudah Jadi teruji kita di bisa lihat di impresi, berbagai ya. bisnis ya. Mau dia clothing, mau dia kayak aku kuliner, mau ada yang event atau apa, engagementnya lebih tinggi ketika dia tidak diprotek. Memang ketika diprotek mungkin kelihatannya followernya meningkat karena Iya. orang mau nggak mau Kepo, untuk terus kepo harus follow. ya. Tapi setelah dia follow setelah dia berhasil masuk ke jendela ke rumah kita Dan itu, ternyata feeds-nya iya, dia nggak cuma menarik. ternyata dia tengok-tengok Kesimpan. doang, seret, cuma tengok-tengok aja. Bukan dia follow karena emang dia suka awalnya, tapi dia Tapi karena terpaksa. kepo. Iya. Jadi jangan, kalau aku bilangnya, aku nggak pernah melihat bisnis itu oke atau enggak dari follower Instagramnya, kecuali emang dia selebgram gitu ya. Berarti kan dia emang jual personality-nya dia banget tuh di situ. Gitu. Tapi kalau dia punya produk, aku nggak pernah lihat dari followernya, tapi seberapa engagement-nya yang dia dapat dari setiap yang dia publish, kayak gitu sih. Seberapa penting sih Kak feeds, menata feeds dari tone, pewarnaan dan juga tata letak bagi Kakak tuh Sebenarnya untuk penting banget. mempromosikan produknya di Instagram? Penting banget. Kalau menurut aku tuh penting banget. Itu pencitraan yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Itu penting banget ya. Penting banget. Jadi bukan pencitraan kehidupan, tapi pencitraan bisnis itu penting banget. Pencitraan bisnis penting, tapi aku bukan bilang kalau feed itu harus satu tone gitu atau gimana, enggak. Memang sih secara yang lebih enak dipandang tuh begitu. Tapi ada aku bilang pangsa pasar, tergantung pangsa pasar sih. Ada pangsa pasar kita, dia orang event dan juga mungkin ibu-ibu gitu misalnya. Mereka mah nggak terlalu peduli banget ya dengan feed kayak gitu. Mereka lebih peduli tentang apa yang diupdate setiap harinya. Tapi ada yang memang jatuh cinta dengan feednya aja, ada. Jadi sekarang sesuaikan aja dengan pangsa pasar. Kalau kamu tanya penting atau enggak, penting banget, tapi sesuaikan dengan pangsa pasar kamu. Jadi buat kalian, sesuaikan dengan pasar feeds-nya di Instagram kalau kalian mau merintis usaha dari nol di Instagram gitu ya. Iya, betul. Nah, pertanyaan terakhir dari aku ini tuh tips dan trik. Bagi dong Kak, tips dan trik bagi pemirsa yang nonton, gimana usaha Kakak tuh biar tetap naik engagementnya. Itu gimana Kak caranya, tips dan triknya? Tips dan triknya, kalau aku karena dari makanan ya, jadi harus konsisten banget dengan produksi. Karena aku bilang, orang nggak lihat sih sebenarnya siapa yang bikin gitu. Kayak ownernya siapa gitu? Nggak terlalu tahu mereka. Beda sama selebgram, siapa yang promosiin itu yang dia lihat. Tapi karena ini makanan, yang paling poin itu adalah ya emang di produknya ya. Produknya, kualitinya harus tetap konsisten. Kemudian kamu pribadinya juga harus konsisten. Kalau memang kamu menjerumuskan diri dalam dunia wirausaha, kamu harus siap dengan semua kendala yang ada, kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya perjalanan mulus gitu. Perjalanan mulus tuh pasti nggak mungkin. Nggak ada yang namanya nggak capek-capek di depan tuh nggak ada. Kalau misalnya kamu investor, mungkin kamu nggak ngerasain naik turun kayak roller coaster. Kalau kamu investor, pembisnis juga namanya. Tapi investor yang tidak mengalami merintis bisnis akan beda dengan investor yang sudah pernah mengalami merintis bisnis. Itu sih. Jadi kalau tips and triknya, yang paling penting kamu harus siap menjadi entrepreneur. Satu, kamu harus siap ekstra waktu, manajemen waktu. Kamu harus siap untuk perubahan itu selalu tetap ada, dan kamu harus siap berubah. Kamu nggak bisa kaku-kaku banget jadi orang. Apalagi ya, kalau aku sih itu ya, karena emang udah kata perubahan yang selalu tetap ada tuh, itu yang paling aku pegang. Semua bisnis itu punya ranahnya masing-masing, dan nggak ada yang namanya bisnis yang terlihat lebih besar berarti dia lebih hebat. No, jangan salah ya. Ada kala bisnis yang kecil, itu omsetnya banyak banget ya. Nah, bukan cuma dari omset kalau aku. Kalau misalnya kalian mau berkecimpung dunia wirausaha, jangan melihat kesuksesan bisnis dari omset mereka. Ada yang, ya orang dia bisnis properti ya sekali jual kan MM-an. Tapi kamu tahu nggak marginnya berapa? Kamu tahu nggak profit
realnya berapa gitu. Ada orang yang cuman kayak ngelola sampah, ya kan? Kamu nggak tahu kalau dia bisa ekspor dan dia punya margin yang sangat besar karena dia itu mengambil barang dari yang bener-bener tidak ada nilainya gitu, yang tidak harus dia bayar awalnya gitu. Jadi aku selalu menerapkan ke diri aku, mau aku melihat, kalau aku melihat orang yang memang lebih besar effortnya dalam dunia entrepreneur, aku belajar dari dia. Tapi kalau ada yang masih baru merintis, aku nggak pernah underestimate, karena siapapun bisa akhirnya mencapai di posisi yang tergantung apa yang mereka mau gitu. Misal nih Kak, bisnis kita naik turun nih. Semisal aku wirausahaan muda baru nih, bisnisku naik turun, terus gimana caranya agar mindset kita tuh bisnis kita udah turun, udahan nggak ya kita bisnis gitu, biar kita tetap termotivasi gitu, gimana Kak? Untuk termotivasi ya itu, kamu harus tahu apa hal-hal yang bisa memotivasi diri kamu. Kamu suka liburan, untuk motivasi lakuin. Kamu suka ketemu orang, untuk bisa termotivasi dengar sharingnya dia, lakuin. Atau tergantung hobi juga bisa. Iya, kamu suka baca untuk mendapatkan hal baru, lakuin itu. Nggak ada, yang aku bilang nggak ada ilmu pasti untuk bisa mengontrol emosional kamu juga, untuk bisa memotivasi diri kamu. Gitu. Berikut perbincangan dari aku, Pramaditya, dan juga Kak Siska sebagai owner dan founder Moons Festival Bali. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa kembali.